Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kali ini, ya, yang keberapa kali saya lupa lagi, eh, saya akan sedikit menerangkan bagaimana kita membuat perbandingan antara pagu dan realisasi. Kebetulan ini terkait dengan penyaluran dak fisik ya, gitu. Jadi di dalam membuat perbandingan itu, ya, membuat perbandingan itu eh, ada dua macam penyandingan atau kombinasi tabel, yaitu dengan cara merge query atau gabung atau append query. Ya, kalau untuk eh, append query itu bisa sampai dengan beberapa tabel gitu. Sementara untuk match query ini hanya untuk dua tabel, ya. Lalu bagaimana kita pertanyaannya adalah bagaimana kita menyandingkan tabel yang berisi tentang pagu atau plafon dengan pagu yang dengan tabel yang berisi realisasi, ya. Lalu kedua, bagaimana kita mengetahui satker-satker mana saja yang belum melakukan realisasi atau mencari data yang tidak ada pada tabel pagu, ya, atau belum ada pada tabel pagu, artinya belum ada realisasi. Nah, saya jelaskan sedikit. Pertama, data ini kita ambil dari Homespan, ya, dari download data Excel. Hanya saja data yang ada pada download data Excel ini saya ambil data pagu dan data SP2000. Kalau data ini relatif tidak berubah kecuali memang ada revisi atau sebagainya. Data yang kedua ini masih berubah atau berkembang, ya. Yang perlu dijelaskan adalah bahwa data ini dia tidak sama dengan data yang ada pada ini. Kalau ini cenderung real time gitu, ya, cenderung real time. Sementara data downloadan itu ada jarak gitu, ada jarak 1 hari kalau nggak salah, ya, dengan data yang ada pada realisasi transparan. Ini kalau ini cenderung real, nih ini cenderung real, datanya kondisi saat ini, tetapi hanya yang sudah terbit SP2D. Kalau dia belum terbit SP2D, baru pengajuan KPPN atau dalam proses penerbitan, dia nggak masuk di sini, ya. Sementara untuk data yang ada di download data Excel ini di sini, dia datanya cenderung lebih lambat. Nah, tetapi ini secara sekaligus. Oke. Nah, berikutnya yang perlu dijelaskan itu, ya. Berikutnya bagaimana cara mengerjakan ini. Nah, cara mengerjakannya ini saya kebetulan sudah buat, ya, adalah dengan menggunakan query koneksi, dengan meluncurkan editor Power Query. Permasalahannya bagaimana ketika menu itu tidak ada atau tidak tampil, ya. Nah, kalau memang dia tidak tampil, dia bisa dilihat di bentar, masih proses, ya. Kalau dia nggak tampil, saya tutup dulu, ya. Kalau nggak tampil, kalau dia tidak tampil menu ini, dia file ini, file di opsi, oke. Kemudian di kustomisasi pita gitu. Nah, dia ada di data gitu. Jadi tinggal dicentang aja nih kalau memang nggak ada gitu. Centang aja gitu. Nah, sekarang kalau belum ada sama sekali, kita bisa dari file option, ya, pakai add in, ya, add in. Kemudian tunggu beberapa saat, nanti muncul mana saja yang bisa ditampilkan gitu. Nah, di sini nih dia ada di Excel. Nah, ini Power Pivot. Untuk Power Pivot, kalau Power Query-nya sih udah otomatis, ya. Kalau untuk 2016 365 atau 2019. Nah, sekarang cara mengerjakan ini, ya, yang menyandingkan itu yang saya lakukan adalah ini. Yang saya lakukan untuk menyandingkan data dan realisasi, yang perlu kita ketahui bahwa pagu itu kan dia sifatnya unik, ya. Unik itu maksudnya gini, untuk satu record yang seperti ini, ya, ini kan pagu ini kan udah saya unduh nih, untuk satu record ini, satu baris ini, baris 1, baris 2, dia unik, dia yang terdiri dari nomor KPPN, nama KPPN, kode lokasi, nama Pemda, dan seterusnya. Ini keseluruhan tidak ada yang berulang gitu, dia satu gitu, dia unik gitu, ya. Sementara untuk realisasi itu, ya, untuk realisasi itu dia tidak unik gitu, karena bergantung jenis penyalurannya gitu kan. Penyaluran itu ada tahap, ya, ada tahap 1, tahap sekaligus, dan tahap campuran. Ini aslinya data ini seperti ini nih, aslinya data ini seperti ini, ya. Kemudian saya naikkan headernya, ya, kemudian saya naikkan headernya, ini saya naikin, oke. Kemudian naikkan lagi, aduh, ini agak lama, ya, oke, seperti ini, oke. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau data sumbernya seperti ini, ya. Kemudian begitu kita buka, dia seperti ini.
Kemudian ini kita hilangkan nullnya nih, iter yang ditingkatkan. Ya, sorry. Ini kemudian kita baris nullnya kita hilangkan. Kemudian ini baris nol ini dihilangkan, filternya nullnya dihilangkan gitu. Setelah itu sampai di sini lah ya, sampai di sini, iter yang ditingkatkan. Nah, ini posisinya begini nih, posisi jenis ya, apa jenis belanjanya itu apa ya, jenis belanjanya ke kolom. Sebentar, aduh agak lama lagi. Nah, ini tahap, kan ada tahap nih, ada yang namanya tahap ya. Nah, tahap ini kan awalnya ke bawah, dia ke bawah. Nah, untuk membuat dia ke atas saya menggunakan transformasi kolom pivot. Nah, sehingga jenis itu kita ubah gitu, jenis ini kita ubah, kemudian kolom ini dibuat pivot sehingga dia jadi seperti ini. Dan terakhir kolom-kolom yang tidak kita butuhkan kita hilangkan gitu ya, kolom-kolom yang kita tidak butuhkan kita hilangkan. Nah, sehingga kalau kita lihat kolomnya seperti ini, aduh panjang, seperti ini. Nah, ini kita gabungkan, aduh ya Allah, ini kenapa lama ya. Ini kita gabungkan dengan, nah setelah kita menarik data atau mengambil data, yaitu data yang ingin kita bandingkan di pada SP2 Dibun ya, kemudian kita menyandingkan ya, menyandingkan. Nah, hanya saja sebelumnya memang seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya sudah pilih kolom-kolomnya, jadi tidak semua kolom itu saya munculkan, hanya ini saja. Oke, hanya ini saja. Ini pun sudah saya tata layoutnya. Kenapa untuk kolom tahapan itu dikeataskan? Ini supaya dia menjadi unix gitu, supaya dia menjadi unix gitu, sehingga bisa dibandingkan antara ini dengan ini, supaya nanti data pagunya itu tidak double. Nah, oke. Setelah itu saya gabungkan, kombinasikan gitu, kombinasikan ini dengan menggunakan mesh table, dengan menggunakan mesh table. Nah, kolom yang di atas adalah yang unik nih ya, yang unik, yang dia satu baris ini dia bersifat unik. Sementara kolom yang di sini tadinya kan tidak unik, tapi karena kita sudah kelola sehingga dia menjadi unik gitu. Lalu kita jadi one to one gitu. Ini kan udah kita olah nih, jadi one to one. Nah, ini kita cari file kuncinya ini dengan ini dengan ini, disandingkan gitu. Ini bidang dengan bidang, subbidang dengan subbidang ya. Kemudian kan ini kita ambil bagian kiri luar dari yang pertama yang cocok dari yang kedua, kita ambil dari dasarnya ini, kita ini yang kiri, ini yang bawah, ini yang SP2 ke kanan. Nah, jadi nanti yang tampil kan ini seperti irisan itu, seperti irisan. Oke, ini saya udah seperti irisan begini, kita tutup dan muat dulu ya, seperti irisan seperti ini. Kita coba bikin bikin bentuk lingkaran lah, lingkaran ini, terus kita bikin lingkaran lagi ini. Nah, warnanya hitam lah yang satunya. Ini sama ini kalau kita kita match gitu, kita match yang left itu, sorry, ini ke belakang dulu nih, ke belakang, sorry, ini ke belakang dulu. Nah, ini jadi kalau kita match left outer join, maka yang akan nampak adalah yang atas ini gitu, termasuk irisannya, irisan dengan ini. Jadi ini semua diambil ya, nanti ini kosong nih, yang ini nanti tanpa isian gitu, seperti ini gitu. Itu menggunakan left outer join gitu. Data yang ditampilkan adalah data yang sebelah kiri. Sementara kalau kita menggunakan right outer join, sebaliknya yang dimunculkan yang ini keseluruhan. Nah, kalau kita menggunakan perbandingan tadi gitu, perbandingan pagu dengan realisasi tadi itu, itu kita menggunakan left outer join gitu, left outer join gitu. Dasarnya adalah pagu sebelah kiri, pagu lipa, direlasikan dengan pagu SP2 Dibun. Kan kenapa? Ini kan awalnya banyak nih, awalnya satu record ini bisa diisi dengan banyak record di SP2 Dibun, satu record lipa bisa diisi dengan banyak record di SP2 Dibun. Kan bisa saja penyalurannya yang tahap 1, penyalurannya tahap 2, tapi untuk bidang subbidang kegiatan yang sama gitu ya, untuk jenis kewenangan bidang subbidang yang sama gitu. Nah, itu bisa ada yang tahap 1, ada yang campuran, ada yang sekaligus dan seterusnya gitu. Artinya kan untuk realisasi pribadi banyak gitu ini. Nah, supaya dia bisa one to one, itu tadi diakalin dengan membuat pivot di kolom tahap tadi gitu. Jadi seperti ini, jadi satu banding satu akhirnya. Nah, oke. Udah. Oke. Nah, sehingga bisa ada perbandingan. Sementara cara mencari yang belum realisasi, logikanya seperti ini gitu. Kan ada
ada irisan gini, irisan sebentar, begini ya, irisan set gitu, set gitu. Cuma ini kita kasih warna hitam gitu ya, warna hitam. Ini kita naikin ke atas, bring ke depan, nah gitu ya. Karena ini kan tabu, ini realisasi. Yang pengen kita tampilkan hanya yang bagian sini aja, tidak termasuk irisannya gitu ya. Nah, artinya kalau seperti itu kita menampilkan data yang tidak ada pada pagu kan gitu. Kalau kita ini kan pagu, ini realisasi. Kalau kita menampilkan yang di luar ini tidak termasuk irisannya, itu artinya kita menampilkan realisasi tanpa pagu, realisasi tanpa pagu. Tapi kalau kita mau tahu pagu yang belum ada realisasinya, berarti yang kita tampilkan adalah ini dibawa ke depan, ke depan. Yang kita tampilkan adalah ini, ya, tidak termasuk irisannya. Jadi ada pagu yang belum ada realisasi. Itu namanya left anti join. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu ini turunkan ke bawah, ini right anti join. Nah, jadi di setelah kita buat 1:1 tadi gitu, one to one gitu. Nah, setelah kita buat one to one tadi, di sininya diatur dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini nih, di sini. Nah, kuncinya adalah di sebelah sini. Kiri hanya di baris yang pertama. Jadi kita mengambil data yang ada di sini saja, yang tidak beririsan dengan ini. Artinya data itu belum ada realisasinya, seperti itu. Jadi kemudian setelah itu kita muat. Jadi ada data seperti ini, gitu. Nah, untuk menguji apakah sudah benar atau tidak kita dalam membuatnya, pertama gitu. Saat pertama ketika dia belum digabungkan, dia nggak mungkin double kalau belum digabungkan kan gitu. Nggak mungkin double. Ini kita hitung dulu nih, gitu. Kita hitung dulu. Ngitungnya gini. Transformasi, statistik, jumlahnya berapa tahap 1, gitu. Sebesar ini jumlahnya 1, 2, 3 sekian. Lalu ketika kita coba sudah gabungkan dengan yang ini, coba kita hitung benar jumlahnya segitu yang tahap 1. Tadi kan 1, 2, 3 sekian ya. Nah, itu jumlah totalnya. Oh sama gitu. Begitu seterusnya, termasuk yang sekaligus satu campuran. Di sini pun kita uji seperti itu gitu. Jadi awalnya memang sudah kita uji dulu gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori sih gitu.